Oke, halo guys, hari ini kita akan buat video terakhir dari bab bilangan eksponen, yaitu pembahasannya logaritma. Kita kan yang ngejelasin masih sampai. Yuk, lanjut aja. Ya, kita aja ya. Kembali lagi bersama Bapak dalam pelajaran matematika pada bab bilangan eksponen di materi yang terakhir, yaitu materi tentang logaritma. Pak, logaritma itu sebenarnya apa sih? Logaritma itu sebenarnya mencari besar pangkat. Berapa besar sih pangkat dari sekian? Dan logaritma itu merupakan kebalikan dari pemangkatan atau bilangan eksponen. Logaritma itu biasanya dilambangkan dengan seperti ini ya. Lihat kan pertamanya, kalau misalnya yang bilangan pangkatnya a pangkat n sama dengan x, maka kalau bentuk logaritmanya a log x sama dengan n. Nah, di mana ini kan merupakan bentuk umum dari logaritmanya, a log x sama dengan n. Dan ya, ini deskripsinya, a itu bilangan pokok. A itu biasanya lebih besar dari 0 dan a nya itu nggak boleh 1. Lalu x merupakan bilangan yang dicari logaritmanya. X ini harus lebih besar dari 1 dan n merupakan bilangan pangkat atau nilai logaritmanya. Mungkin kita masuk langsung ke contoh. Contohnya 3 pangkat 2 berapa? Itu kan 3 kali 3 sama dengan 9. Maka 3 log 9 adalah 2. Dan ini maaf salah ya, 2 pangkat 3 sama dengan 8. Maka 2 log 8 itu sama dengan 3. Dan 5 pangkat 3 sama dengan 125 kan? 5 kali 5 kali 5. Maka kalau dalam bentuk lognya 5 log 125 sama dengan 3 juga. Bapak coba menjelaskan tentang sifat-sifat logaritma. Sifat logaritma sama kayak kemarin bilangan eksponen dan pengakaran punya sifat-sifatnya. Sifat logaritma ada 9. Ini untuk sekarang Bapak tampilkan dulu 3 sifat. Yang pertama, a log 1 sama dengan 0 dan a log a sama dengan 1. Contoh, berapapun lognya, 3 log 1 itu sama dengan 0, atau 4 log 1, 5 log 1, itu hasilnya semua akan 0. Pokoknya yang log 1 itu hasilnya sama dengan 0. Dan yang kedua, a log a sama dengan 1 kan? Contohnya 2 log 2 itu sama dengan 1. 3 log 3 juga 1. 10 log 10 itu juga 1 hasilnya. Lalu masuk ke sifat yang kedua, a log x ditambah a log y, itu logaritmanya hasilnya bisa a log x y, sama kayak bilangan eksponen yang pangkat kan. Kalau dicontohin misalnya 2 log 4 ditambah 2 log 8 itu sama dengan 2 log 4 kali 8. Atau bisa juga kalau dihasilkan 2 log 32, bisa kan ya? Nah, bisa. Terus sama kayak misalnya eksponen juga, di logaritma juga kalau dikurangi itu jadi sifat yang ketiga, a log x dikurangi a log y itu sama dengan a log x per y. Jadi kalau dicontohkan 3 log 27 dikurangi 3 log 9 itu sama dengan 3 log 27 dibagi 9, atau hasilnya 3 log 3 ya. 3 log 3 berapa? Sifat yang pertama, jadi 3 log 3 sama dengan 1. Ada 3 sifat lagi.
Sifat yang keempat dari logaritma itu a log x, kita bisa ubah bentuknya jadi 1 per x log a. Begitu juga sebaliknya, 1 per x log a itu bisa jadi a log x. Kalau dicontohkan misalnya 2 log 4 itu bisa dibalik jadi 1 per 4 log 2. Berlaku juga dengan sebaliknya, 1 per 9 log 3 itu sama aja dengan 3 log 9. Mudah kan? Ya, mudah, sangat mudah. Dan sifat yang kelima itu a pangkat m log x pangkat m itu bisa jadi kedua pangkatnya itu jadi seperti ini, n per m log n per m a log x. Jadi kalau dicontohkan misalnya ada 2 pangkat 2 log 4 pangkat 3 itu bisa jadi 3 per 2 per 3 2 log 4. 3 per 2 bener kan n per m, n nya kan ini. Oh iya, maaf, salah ya. Wah ini gimana ya? N per M jadi 3 per 2 log 4. Jadi hanya pangkatnya aja yang pindah ke depan jadi per seperti ini. Dan lanjut, ada sifat yang keenam, a dikali a log x itu hasilnya sama dengan x. Jadi a dan ininya harus sama bilangannya. Contoh 3 kali 3 log 9 itu hasilnya sama dengan 9. 3 sifat yang terakhir dari sifat logaritma. Sifat yang ketujuh ada a log x pangkat n. Nah, si pangkat yang ini, n-nya ini bisa kita pindahin ke depan. Jadi n dikali a log x. Kalau dicontohin 2 log 4 pangkat 3 itu bisa jadi 3 dikali 2 log 4. Dan ada juga sifat a log b, itu bisa menjadi p log b dibagi p log a. Agak membingungkan ya yang ini ya, nggak apa-apa, mungkin biar lebih mengerti kita jadikan ke contoh. Misalnya ada 8 log 16 itu jadinya 2 log 16 per 2 log 8 ya. Jadi kita ngambil variabelnya ini yang bilangan perpangkatannya atau faktorisasi dari 16 dan 8. Contoh lain misalnya 9 log 27 itu kita bisa jadi 3 log 27 per 3 log 9 ya. Kenapa? Karena 9 dan 27 itu kalau difaktorisasi ada angka 3-nya kan. Ya. Yang terakhir, sifat yang terakhir, x log a dikali a log b itu bisa jadi x log b. Jadi yang sama ini jadi bisa saling menghilangkan. Contohnya misalnya 2 log 4 dikali 4 log 8 itu hasilnya 2 log 8 ya. Selesai, itu 9 sifat dari logaritma. Untuk latihannya next time ya. See you guys. Bye. Bab 1 beres.